Baik, teman-teman, kita membicarakan kapal lagi, yaitu pertemuan kelima. Kita akan kapal, saya pribadi tidak pernah bosan bicara kapal. Ya. Baik, semangat pagi teman-teman. Teman-teman seprofesi maritim di laut, ya tentu di laut di atas kapal ya, di darat, kantor, dan di diklat yang sangat kami banggakan. Ya. Sesuai SOLAS dan STCW Amandemen 2010, ini kata SOLASnya belum saya cantumkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin memperkenalkan diri sebagai mantan pelaut, tetapi masih bicara laut, juga perwira pelayaran niaga, marine spesialis, dan semua bisa diraih teman-teman engineer, marine surveyor, dosen pelayaran, ya sudah 20 tahun saya kantor sambil ngajar, juga penulis buku ajar. Ini saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung ya. Ya, kita membahas tentang bab 5. Sudah bedah buku profesi budaya manajemen budaya keselamatan dan pelayanan maritim. Nah, buku itu yang kita pakai ya. Ini untuk penunjangnya. Manajemen peraut kapal ini lebih dulu sudah 13 tahun. Saya menuntut juga boleh. Dan yang kita bahas sekarang adalah tentang ini, yang buku yang biru. Ya. Manajemen budaya keselamatan keamanan. Kenapa budaya? Ya, kita sudah banyak pengalaman kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan maupun keamanan. Hari ini kita bahas lagi, tidak mencari salah-salah, tetapi mencari solusi seminimal mungkin kecelakaan di kapal. Karena risikonya adalah nyawa, kapal, dan muatan. Tentu muatan adalah program pemilik muatan dan ditunggu di seberang sana di pelabuhan berikutnya. Yaitu tanggung jawabnya pencatat kapal, juga pemilik kapal. Semuanya ikut bertanggung jawab. Nah, kita cari solusinya. Tentu harus mengenal hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bedah buku profesi dan tanggung jawab KKM ini, ya TGG yang tamat KKM, keselamatan, keamanan, pelayanan atau diartikan kebutuhan maritim yang di atas kapal. Ya. Nah, kita masuk bab 5, 14 bab. Pertama, perjanjian kerja laut. Perlu saya sampaikan sedikit, semua pelaut harus punya perjanjian kerja laut. Kecuali yang tidak mematuhi SOLAS atau tidak standar SOLAS. Kemudian ada jenis-jenis PKL. Tentu berbagai macam PKL karena sesuai kapalnya untuk jangka panjang, jangka pendek, untuk one voyage atau untuk tergantung kontrak kapalnya juga. Isi PKL ini teman-teman pelaut harus mengenal isi PKL-nya dan dipahami, jangan langsung tanda tangan, tetapi harus dilihat isinya, barangkali ada klausul-klausul atau pasal yang tidak berkenan. Kemudian akhir PKL itu juga teman-teman pelaut harus paham betul ya, karena ada
ada hak-hak dan kewajiban yang kita jalani selama kita menjalankan perjanjian kerja laut tadi. Surat berhenti juga semua ada diatur ya. Semua tidak jauh dari peraturan SOLAS. Kalau ada penambahan pengurangan ya kita sesuaikan. Hak dan kewajiban anak buah kapal. Ini harus diperhatikan juga kalau menuntut haknya juga harus ada kewajiban. Kira-kira gitu. Ya. Akan masuk ini penting datar 5 ini karena ditujukan kepada yang terkait. Ini kebanggaan penulis ya, karena kelas 2-nya waktu kelas 2 itu sama dengan sarjana plus. Saya sebutkan sarjana tapi plusnya ada 3 kali, bukan untuk banding-bandingkan dibanding sarjana yang di darat ya. Nah, untuk dapat 2 itu 10 tahun setelah tamat dari akademi saya. Kemudian 10 tahun kemudian ambil S1, S2-nya di BP3IP ya. Waktu itu hanya satu-satunya BP3IP yang menerbitkan sekolah kelas 2 ya. Ini secara sederhana, saya ambil keruput. Biasa keruput ini bisa untuk ferry, bisa untuk antar jemput di offshore ya. Kami atau saya menangani 2 offshore. Jadi keruput ini menjadi bagian penting untuk melayani offshore. Katanya dalam kontrak itu minimal 20 knot. Ya, jadi teman-teman yang di keruput harus merawatnya kapal itu kecepatannya 20 knot. Apalagi kalau berfungsi juga sebagai petrol boat. Ya, tapi ada sendiri. Ini 2 tingkat dan standar SOLAS. Ya, kita punya pengalaman ada keruput kapal penumpang yang tidak standar ya, yang seperti kasus di Danau Toba ya, penumpangnya sampai 160 lebih, padahal kapalnya kecil. Nah ini perkiraan saya penumpang sekitar 40 atau lebih sedikit ya. Kalau nggak bertingkat ya sekitar 30. Nah ini tingkat, jadi sekitar 40-an. Jadi semua sarana keselamatan harus ada ya. Kalau ini skoci nggak ada, berarti life raft harus ada 4. 4 berarti kira-kira satu life raft itu bisa muat orang 20 sampai 25. 4 ini berarti antara 80 sampai 100. Jadi alat penolong itu paling enggak 2 kali jumlah penumpang atau plus kru. Ini perkiraan untuk 100. Selain itu juga ini semua kru harus punya life jacket. Harus. Jumlah penumpang misalnya 40 juga harus ada life jacket. Ini persyaratan ya, SOLAS. Jadi mengimbau buat teman-teman di usaha bandar maupun yang pemilik kapal, lengkapilah life jacket, harganya tidak mahal ya. Nah, paling tidak untuk bertahan kalau di kepulauan di Indonesia ya 2 jam sudah datang penolong. Tapi kita punya pengalaman yang mengerikan dulu ya di Tambomas, kenapa life jacketnya kurang ya penumpang. Itu harus ya, tidak boleh sembrono dan diperiksa. Nah, kalau life jacket yang standar SOLAS cukup mahal, tapi life jacket itu saya kira buatan dalam negeri. Indonesia harus bisa buat life jacket, harus impor. Ini kalau teman-teman pengusaha peduli ya buatlah life jacket, stempel nama kapalnya, jika mana-mana kalau ada yang jatuh ke laut ketahuan oh ini jadi penumpang. Kapal ini sangat cepat ya, di atas 20 knot. Kita bandingkan kalau kapal yang normal kargo yang normal mungkin 12 knot sudah bagus ya. 12 sampai 15 knot.
Kalau kurang dari 10 ya itu seperti takut-takut yang gandeng tongkang itu memang nggak bisa cepat. Bisa 10 udah bagus ya. Ini eh, peraturan safety ketika ada orang yang di belakang ya itu harus okelah joget. Kami di offshore kalau mau naik kapal ini ya yang di bagian dalam semua siap dengan life jacketnya. Bahkan ya seperti Sulawesi harus dipakai life jacket. Oke, jadi gambar yang sama kita bahas beberapa buku yang berbeda. Definisi PKL atau perjanjian kerja laut, ya, perjanjian kerja laut atau PKL ada perjanjian dibuat antara seorang pengusaha kapal, ya, pengusaha kapal atau ya bisa pemilik, bisa penyewa, karena kapal juga ada kapal milik, ada kapal sewa. Di satu pihak dengan seorang buruh kurang dan di pihak lain dengan mana pihak tersebut menyanggupi untuk di bawah perintah pengusaha itu ya. Jadi namanya perjanjian harus kedua belah pihak tahu berdasarkan KUHD pasal 395. Detailnya ya kira-kira tidak jauh dari isi PKL. Mari kita, menurut KUHD, PKL antara pengusaha harus tertulis, tapi tidak harus dapat pemerintah. Yang penting tertulis dan dibaca oleh kedua belah pihak. Itu PKL ya. Tapi sesuai peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000, semua PKL harus diketahui pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri. Nah ini ya, tentunya peningkatan dulu pengusaha main PKL dengan buruhnya atau pekerja lautnya, sekarang harus diketahui oleh pejabat pemerintah. PP nomor 7 tahun 2000 ini sangat banyak isinya, termasuk yang tahu saya ya, dan saya punya kopinya, termasuk ijazah laut yang terbaru ya, yang dari ahli mesin kapal menjadi ATT, ya, dari ahli nautika menjadi ANT. Dan saya kenal ini karena 2001 ya, saya adalah termasuk perubahan ijazah dari ahli mesin kapal kali menjadi ahli teknik tingkat 1. Itu diterbitkan bulan April tahun 2001, angkatan pertama. Kira-kira ada 17 orang yang ya teman-teman yang lain sudah pensiun semua kali ya. Nah, baik ya, ini tentang PKL selintas. Kalau tujukan kepada teman-teman PKL dibacalah. Ya, kalau ada 1-2 klausul yang nggak cocok boleh dikomplain sebelum dibicarakan, sebelum kita naik kapal. Ya, demi kebahagiaan kedua belah pihak. Perjanjian kerja laut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, udah pasti ya. Ya, tentunya kalau hal ini bisa di atas materai. Kalau nggak di atas materai harus ada saksi lagi, yaitu ketika ada sah bandar setempat. Ya. Itu tadi mewakili pejabat pemerintah, sah bandar atau yang ditunjuk mewakili entah KSOP atau administrator pelabuhan, tapi paling tidak diketahui oleh sah bandar ya. Dulu nama aslinya sah bandar. Kalau sekarang ada lagi kepala kantor administrasi pelabuhan. Ya. Dibiayai oleh pemerintah. Jadi jangan sampai PKL pun dipungut biaya kepada anak buah kapal. Anak buah kapal kan sebagai pekerja mau cari kerja, butuh uang, butuh makan, butuh hidup nganggur ya selama nunggu, bahkan butuh juga masih makan istri ya. Sebaiknya seperti era sekarang nggak ada suap-suap. Kalau pekerjanya baik ya ingat masih oleh-oleh silahkan ya. Tapi jangan sampai dibiayai oleh
bekerja dengan pemungutan yang tidak resmi. Ini penting saya sampaikan. Nah, perlu teman-teman ketahui dan saya sendiri adalah pengajar. Jadi sering mendapat keluhan dari teman-teman baik kapal besar, kapal kecil, itu untuk PKL aja susah ya. Bahkan ada yang bisa nganggur bertahun-tahun juga. Dan ada satu disisipkan aja ini. Kita unionnya atau sampai lupa saya, Persatuan Pelaut Indonesia itu kurang, bagaimana saya mengatakannya, kurang berbobot lah, karena ada saingan yang berbobot seperti di Filipina, sangat memperhatikan pelaut-pelaut di negaranya. Tentunya itu merupakan, kalau dikelola, aset yang paling bagus. KPI bisa berbuat yang sebaik-baiknya. Jangan sampai, karena itu aset yang akan membawa devisa negara. Jadi harus ditunjang. Devisa negara itu income dari luar negeri masuk dalam negeri ya, untuk mensejahterakan keluarga atau masyarakat, juga untuk menambah angka devisa negara. Teman-teman, saudara, ini juga udah 2 kali tampil ini ya, foto ini. Tapi kami bahas dalam bedah buku dengan wawasan yang berbeda ya. Jadi bapak-bapak yang di kapal ini semuanya pasti ada perjanjiannya. Kecuali yang 2 orang yang baju merah ke sampingnya itu orang darat, ya perjanjian dengan perusahaan. Tapi bukan perjanjian kerja laut. Yang kerja laut asli ada yang baju biru Molem 3, Molem 1 ya, atau chief officer yang bertanggung jawab tentang muatan, kemudian kapten ya, atau master atau nakoda. Jadi kapten bisa ya dipanggil, kapten nakodanya takut dipanggil kapten. Itu ada panggilan umum. Ya, kapalnya kecil banget ya. Nah, ini kapalnya 65.000 ton. Nah, takut kapalnya itu nggak sampai 1.000 ton ya. Kecil-kecil semua. Jadi itu ijazahnya Molem 1 dan Kapitano ijazahnya ANT 1. Ya, master semua dua-duanya, tapi pangkat dan jabatan beda. Pangkat sama, tapi jabatannya beda ya. Pangkatnya 4 balok semua dua. Ya. Yang ketiga, Molem 3 ya pangkat 2 balok. Tuh kalau disetarakan dengan semi militer, ya tentu teman-teman yang dari Migas sama beda ya. PKL menurut jenisnya berdasarkan waktu atau periode tertentu. PKL trip, ya tentu satu trip bisa juga. Kan dikira satu trip tanpa perjanjian kerja laut, ya buatlah untuk menjaga ya apabila terjadi masalah antara kedua pihak ya. Jadi sama-sama menjaga perusahaan, juga menjaga pekerja. PKL periode, itu PKL menurut kesepakatan kedua pihak ya, periode. Semua dituangkan dalam perjanjian kerja laut. Ada lagi PKL tak tertentu. Nah, tentu ada kepentingannya ya, karena perusahaan juga ada yang bonafit, ada yang setengah bonafit ya, yang betul-betul memperhatikan pekerjanya. Berdasarkan sudut perbedaan dalam undang-undang, ada PKL untuk nakoda khusus untuk nakoda dan PKL untuk anak buah. Yang disebut anak buah kapal itu tidak termasuk nakoda. Ini perlu dipahami teman-teman yang bukan orang kapal. Jadi kalau ada bilang kru kapal, yaitu seluruh kru masuk nakoda. Tapi kalau anak buah kapal itu termasuk chief engineer dan chief officer. Chief masih dipanggil anak buah ya. Artinya
itu bagian seluruh anak buah kapal, kecuali nahkoda. Nahkoda ada mutlak pimpinan tertinggi yang tidak disebut nahkoda, dia sebut anak APK ya. Orang bilang APK itu tidak termasuk nahkoda. Jabatan ini istimewa nahkoda berdasarkan pihak yang mengikatkan diri, ya PKR pribadi, PKR kolektif bisa aja. Yang paling enggak isinya harus dipahami betul karena namanya perjanjian ada 2 saksi ya, hak dan kewajiban anak buah kapal. Maaf itu ada dalam kurung UAD dan UKP, itu artinya masuk dalam ujian akhir diklat dan ujian keahlian pelaut ya. Dari saya tulis karena saya sendiri mulai 2004 masuk anggota Dewan Penguji Keahlian Pelaut sebagai staf ahli. Ada 14 staf ahli dari DPKP, yaitu 7 teknik dan 7 notik. Saya tidak tahu kalau baru ngajar 2-3 tahun langsung diangkat sebagai anggota tim ahli DPKP ya, ahli Dewan. Sampai tahun 2018. Itu nantinya kalau selintas tahun 2008 pertama kami yang staf ahli mendampingi Pak Menteri Perhubungan pada waktu wisuda para master di Balai Samudra. Ya, waktu itu booming betul. Jadi jam 4 bulan itu meledak sampai kira-kira total Nautika 1 dan Nautika ANT 1 sampai 200-an. Kalau kita kami bangga sekali. Dan yang dari bawah pun juga melejit. Harus saya akademi. Kalau dari oiler kemudian ambil 5, 4, 3. Oiler ngambil 2 tahun minimum nggak boleh kurang. Ambil 5, ahli mesin kapal 5 atau ahli 5. 2 tahun pengalaman tidak boleh kurang, ngambil lagi 4. Terus 2 tahun ambil pengalaman kerja ya sebagai masinis, baru ambil 3. Jadi perlu waktu 10 tahun kalau dari oiler minimum. Bahkan oiler ada yang sudah puluhan tahun nggak masuk sekolah. Tapi kalau masuk akademi minimum umur maksimum umur 23 itu perlu waktu 4 tahun ya, paling cepat 3,5 tahun. Saya sendiri 3,5 tahun baru bisa tamat akademi karena waktu prola itu ada waktu yang terbuang untuk menunggu kapal dan sebagainya. Jadi mematuhi perintah nahkoda, ini jelas ya, kita kembali nahkoda tertinggi, juga minta izin setiap kali meninggalkan kapal. Karena rumah kita kapal, status kita kapal. Kalau terjadi masalah di darat, karena permasalahan pribadi atau permasalahan kita, statusnya di kapal. Jadi setiap meninggalkan kapal harus minta izin nahkoda. Atau penggantinya yang ditunjuk nahkoda ya Maling 1 ya. Ini penting untuk dibaca. 5 melakukan tugas, bersedia untuk menjadi cadangan TNI AL atau wajib militer. Di nomor 6 itu untuk sekolah pelayaran SPM maupun akademi ataupun STIP di dalam keputusan dari kementerian ada disebutkan bersedia untuk menjadi cadangan TNI Angkatan Laut atau wajib militer dalam keadaan darurat perang. Ya. Tentu pangkatnya akan diberikan sesuai ijazahnya masing-masing. Tuh, misalnya ATT 3, ANT 3 adalah lintang 1. Nah, gitu. Kemudian ATT 2 dan ATT 2 itu bisa sebagai mayor ya atau sebagai kapten. Paling tidak kapten mayor ya. Kemudian untuk Balo 4 itu setahu saya ya letkol semua ya. Kami tadi DPKP, Dewan Penguji Keahlian Pelaut, yang 14 itu baloknya 6 ya, bintang 1 semua ya. Itu ada di Facebook saya.
saya tahun 2012 mendapat penghargaan Balok 6 gitu ya. Ini dan tidak heran semua pelaut yang mau sekolah ya bisa mencapai. Karena untuk Pak Dirjen Perhubungan Laut itu baloknya 7. Ya, Dirjen baloknya 7 sampai 8 ya. Nah, Pak Menteri balok 9 dipakai waktu Navy Blue. Ya, Navy Blue itu kebanggaan pelaut. Jadi pelaut itu punya jenjang baik yang di darat, di Kementerian Perhubungan maupun di laut. Hak atas upah yang menjadi haknya adalah sesuai dengan yang tercantum di PKL. Jadi terikat. Tapi saya bukan melihat ya, karena setiap minggu itu bisa lebih 10 kelas yang berbeda yang saya ajak. Bahkan pernah lebih 15 kelas. Keluhannya antara lain upah. Ini boleh saya singgung sini, minta izin pejabat-pejabat yang terkait dengan pemerintah dengan mengenai upah. Pelaut tidak sesuai gajinya atau upahnya dengan standar. Karena pelaut yang saya sebutkan kemarin, untuk anak buah kapal saja, untuk anak buah yang paling bawah, bukan perwira, itu harus memenuhi 8 sertifikat. YST, SCRT, AFF, MFA, MC, kemudian SAT, SCC, dicantumkan di chapter terdahulu, ya, kemudian Kemenbuk dan paspor. Ya. Tapi masih ada menerima gaji di bawah UMR DKI. Saya nggak sebut perusahaan mana, ya kode etiknya, masih ada banyak. Dan itu tertampung untuk yang memiliki persyaratan banyak. Kalau untuk perwira ya mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kelas 5 pun disebut perwira ya. ATT 5 atau ANT 5. Kami melalui YouTube channel ini mohon dengan hormat yang anggota DPR yang notabene 600 anggotanya orang lautnya cuma 1. Jadi tanpa dukungan dari kementerian terkait, entah Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian yang koordinator kemaritiman itu bergeraklah. Untuk perwira mesin itu antara 12 sampai 15 sertifikat. Kurang 1 aja nggak bisa belayar. Coba ya, kita patuh sekali dengan IMO standar. Kalau untuk Nautika itu antara masuk anak saya itu 18 sertifikat. Jadi sampai 20 sertifikat. Untuk Nautika ya. Baik ANT 3, 2, 1. Kalau di offer tambah lagi ada beberapa sertifikat. Ini selintas ya, tapi ini di luar ranah kami. Tapi saya menyuarakan dari teman-teman yang di kelas. Ya. Bukan murni suara saya menyampaikan atas nama dosen yang tiap hari ya, 2 hari minggu ya ketemu dengan perwira siswa maupun taruna calon perwira. Ini kita mengaku negara maritim, tapi maaf kata paradigmanya masih seperti 40-50 tahun yang lalu. Ini pelaut tanpa sertifikat bisa berlayar. Itu 8 saya masih berlayar itu kapal yang Amerika masih dengan 1 ijazah saya. Ya, tahun 95 sudah tidak boleh. Paling sedikit 5 sertifikat. Yang tahun 2010 terusnya sangat berat teman-teman, sangat prihatin kami ya. Karena setiap sertifikat harus keluar uang, keluar waktu, keluar biaya. Nah, ya tentunya harapannya gajinya ya di atas standar UMR DKI ya. Kita tidak menuntut gajinya seperti standar Eropa, tapi paling enggak ya ada standarnya. Upah minimum reguler yang standar internasional untuk negara berkembang. Ya. Untuk ini kapalnya muncul lagi, tapi dari sisi KL kita melihat teman-teman di sini berjuang ya untuk merawat kapal sebesar ini selama 25 tahun. Jadi kalau diizinkan nggak turun ya mungkin turun dari cuti, balik lagi kapalnya harus jadi.
Kita nggak tahu kapal ini umur 5 tahun atau 20 tahun. Tapi ketika umur 5 tahun, kita mempertahankan perawatan sampai 25 tahun. Kondisi minimum 70%. Itu minimum. Kalau kurang 70% di usia 20 tahun, ya tidak boleh belayar. Itu ya. Kalau tahun ke-25 masih bagus, nanti habis ini mengenai PKI ya, saya akan singgung. Jadi supaya nggak lama-lama, tentang birokrasifikasi. Itu adalah bab berapa ini ya? 5, 6 ya. Sekarang ini 5. Oke, ya ini dalam PKL teman-teman bekerja di sini. Ini untuk kapal besar ya tenang. Tapi kalau kapal kecil menghadapi samudra ya mabuk-mabuk ya, termasuk saya nggak tahan mabuk. Pemotongan upah yang sah menurut apa ini ya? Ini gambarnya menuruti tulisan ya, menurut undang-undang atasan umum, ganti rugi, denda dan seterusnya. Harapkan bisa dibaca ya lebih cepat. Penambahan upah, ya itu ada kesalahan ketik, penambah upah. Kenapa nih ada berubah penambahan umpan ya? Mungkin yang dimaksud penambahan upah kalau double. Upah dapat bertambah bila pekerja pada hari libur. Ini semua ada ketentuannya. Pembayaran kerja lembur pun dibatasi ya, boleh lembur malam, lembur pagi, pembayaran untuk waktu tambahan pelayaran, pembayaran lain, rasanya semua sudah diatur ya. Kita bekerja 8 jam, seluruh dunia normal 8 jam ya. Tapi kalau ada overtime, ada lembur, tentu ada apa lembur ya. Nah, karena di dalam IMO, pelaut harus istirahat tidurnya itu antara 6 sampai 7 jam. Tidur ya. Nah, 8 jam itu kalau dibagi 3, tidur 8 jam, 8 jam, yang 8 jam itu ya selama tidak tidur ya, ada makan, ada mandi, ada bermain, hiburan, olahraga, dan lain-lain ya. Nah, kesehatannya bukan untuk hari itu, untuk terusnya bekerja melawan alam. Hak atas tempat tinggal, hak atas cuti dengan upah penuh, saya lompati aja. Ternyata ada ini jasa kami, kalau teman-teman dari strata B ya, saya angkatan ketiga, tahun 86 dan lulus 87, ini jasa SK 2 Menteri. Nah, ini kebanggaan saya pribadi. Saya kira teman-teman dari strata B juga akan bangga melihat. Jadi mendapat ijazah sarjana ini, sarjana kemaritiman, dan sarjana ATT 2 maupun AMT 2 ya. Jadi kalau dulu namanya AMKB. Misalkan sakit. Awak kapal juga dijaga tentang kesehatan. Waktu sakit atau kecelakaan ya. Semua diatur di dalam pasal-pasal kecelakaan. Sakit biasa pun masuk KUHD 416. Oke. Jadi nanti kita lihat. Aduh, maaf nih, kita baru belajar. Terus kurang baik, upah penuh, ya, jaminan di atas bisa ditolak bila buah kapal menjadi pengobatan dokter, buah kapal sekian, tunjangan upah yang tidak dibayar. Ini pernah terjadi, ada teman-teman di laut sampai 3-4 bulan tidak dibayar ya. Ini sangat memprihatinkan banget karena pelaut juga akan kirim uang untuk keluarganya. Jadi harapkan INSA atau pemilik kapal atau penyewa kapal itu perhatikanlah. Kalau tanpa pelaut pun juga kapal nggak jalan. Jadi itu harus ada keseimbangan antara bekerja, haknya, dan kewajibannya. Saya mewakili suara laut ya, dari teman-teman yang bekerja, yang sedang meningkatkan
apa kerjanya. Sakit karena kecelakaan juga diatur, tidak ada seorang pun manusia yang kepingin sakit. Ya. Nah, ini mesti dipahami betul, kecuali malas mungkin ada ya. Atau kapal sakit, tidak ada seorang pelaut pun kepingin kapalnya sakit-sakitan. Itu menurut saya ya. Saya cukup lama bekerja 26 tahun. Salah satu risikonya, iya 26. Nah, risikonya ada seperti ini. Kita nanti bahas di bagian keselamatan. Kemarin juga ada gambar ini ya. Kemudian pengertian kebakaran. Nah, ini saya tambahin lagi dari buku ya. Kebakaran bisa kecelakaan bisa meliputi kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, penyakit, akibat kerja, pencemaran, tabrakan, dan tenggelam. Saya selalu kalau bilang kecelakaan mengingatkan tragedi di Indonesia, kamu Mas 2, kebakaran itu langsung panik, pasti panik. Nggak boleh terkebur kalau kebakaran kecil di rumah tangga darat ya nggak panik bisa ya. Tapi kalau di kapal panik, juru masak pun panik juga. Sehingga Tampo Mas itu selama 3 hari banyak nggak makan. Nggak minum dari mana ya, minum mungkin hari pertama masih ada, hari kedua dan seterusnya nggak ada. Banyak yang dehidrasi dan mati suri ya, mati pertama. Yang kedua, betul-betul kebakaran. Kebakaran bagi manusia yang kebakaran lebih 30% badannya kena, itu mati. Itu saya ulangi lagi, lebih 30% badan manusia karena nggak bisa menghindar. Ada yang nggak bisa berenang, ada yang takut air. Ya, dia terima apa adanya di kebakaran, hidup-hidup ya, dalam keadaan lemas, nggak minum, nggak makan, nanti mati kedua itu 30%. Akhirnya Tampo Mas 2 hari ketiga tenggelam, dan itu mati ketiga. Tenggelam artinya 2 menit tidak bernapas mati. Ya, tidak ada manusia lebih dari ya taruhlah mungkin kalau penyelam kan pakai alat pernapasan ya. Kalau manusia biasa, ya, teori yang saya dapatkan 2 menit tidak bernapas mati. Jadi mati 3 kali. Ini sangat mengerikan. Harapan kami selain alat-alat keselamatan di kapal harus disupport, ya. Pelayanannya harus bagus. Kalau dalam kondisi baik, seminggu sekali dites, ya. Entah alat pemadam kebakaran, itu bagian kami waktu periksa kapal yang ikut tender. Jadi mari teman-teman di kapal tingkatkan kewaspadaan untuk semua peralatan permesinan ya di equipment maupun machinery yang menyangkut keselamatan ditingkatkan. Oke ya, saya belum cerita untuk kebakaran, pemadam kebakaran yang bagus, dokter, tapi yang dipakai bagian belakang khususnya fire gun-nya. Saya minta buka fire gun yang di Halungan, ya ada 5 fire gun, ternyata nggak bekerja, macet. Berarti sudah lebih 5 tahun nggak pernah dibuka. Nah, ini saya ingatkan kapal tanker seperti itu, ya akhirnya poinnya saya kurangi lagi dan tidak jadi dipakai ya. Itu salah satunya. Ada kapal bagus, mesin bagus, semuanya bagus deh. Tapi mengenai kebakaran, alat kebakaran itu mandatori sekali ya. Kapal tenggelam tadi sudah kita singgung ya. Ya 2 menit tenggelam ya mati. Kalau bisa berenang masih bisa timbul-timbul ya. Ya saya sendiri hobi berenang, menyelam juga. Kalau sudah 1 menit mesti naik ke atas. Nanti mengenai PNI Club itu organisasi dunia yang apa ya, yang membantu asuransi. Iya, kapal tenggelam masih kita baca mungkin atas pengangkutan. Saya kira untuk pemilik kapal dan menggugat atau menuntut, ya ini naik banding sampai pengadilan ya karena kita negara hukum kalau sesuatu tidak
bisa diselesaikan secara damai atau kekeluargaan atau secara adat, akhirnya ya diputuskan di depan pengadilan. Ini tanda tanya bagi perusahaan pelayaran, bagi teman-teman pelaut ya, supaya mulailah diteliti, jangan langsung tanda tangan. Dan bagi pejabat yang berwenang, ya ikut memeriksa supaya mungkin ada pelaut yang malas baca ya, atau perusahaan juga macam-macam lah, kita nggak asumsi lain-lain, supaya PKL itu berjalan dengan baik, tidak terjadi masalah. Ya ini teman kita yang bertanya nih ya, apalagi ya, nah, PKL kadang nyangkut jangka pendek dan jangka panjang. Modul 5 ini sudah dipelajari singkat dan masuk modul 6 ya. Kalau modul 5 sekiranya kurang jelas, boleh diulangi lagi YouTube ini dan silakan klik dan tekan subscribe dan tanda like ya. Ini ya permintaan dari saya. Saya baru minggu ini belajar ngomong klik, tekan, subscribe, dan like. Tuh, tidak apa-apa, hanya mengharapkan dukungan dari teman-teman yang di kantor, di darat, di laut, para dosen. Ya, belum tersebar kemana-mana ini. Belum 1 minggu, baru 4 hari meluncur. Ya, Senin atau minggu depan kami lanjutkan bedah buku yang ke-6 dan seterusnya. Salam sehat, semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas info, saat ini saya masih pakai tongkat pasca stroke 1,5 tahun. Ya. Teman-teman yang dekat kenal saya, 1,5 tahun pertama tidak ngajar, dan ini sudah 1 tahun walaupun posisi stroke tetap ngajar. Terima kasih sebesar-besarnya. Yang paling besar adalah terima kasih lagi seperti sekarang ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyiapkan waktu dan tempat. Kita akan masuk chapter ke-6.